Oke teman-teman, kita melanjutkan di part yang kelima. Kita akan membahas saham PANI, PTRO, Brand, TPIA, Ratu, dan juga HGII. Langsung saja kita ke saham yang pertama, ada PANI. Closing di harga 11.000, dia terkoreksi 1,79%. Kita lihat PANI secara weekly, dia berpotensi turun kembali untuk PANI. Secara weekly dia MACD kurang menarik, RSI juga kurang menarik. Bagi teman-teman yang suka PANI silahkan tunggu di 10.500 sampai 9.500 untuk PANI. Coba jaring di 10.500 sampai 9.500 untuk PANI, atau 10.500 sampai 9.000 area belinya ya. Karena apa? Secara daily dan juga weekly dia kurang menarik. Nah, kalau di daily ini dia punya support. Di daily dia punya support di 10.300 sampai di 9.900 ya untuk PANI. Silahkan mulai nyicilnya berarti di 10.500. Mulai nyicil 10.500 sampai di 9.000 untuk PANI area cicilnya ya. Jangan lupa piramid, karena dia masih ada potensi untuk turun kembali. Jika besok opening turun, manfaatkan harga merah, manfaatkan untuk nyicil PANI ya di 10.500 sampai 9.000 untuk PANI, itu area beli cicilnya. Silahkan dicoba saja. Untuk PANI boleh. Lanjut ada PTRO. PTRO terkoreksi 8%. Ini lumayan banyak ini ya. Yang nyangkut di harga 3.400-an gimana itu? Yang nyangkut di harga 3.400, semoga imannya kuat dan selalu sabar ya. Jangan cut loss dulu deh, nggak apa-apa. Kalau cut loss nanti pahalanya nambah gede karena sodako. Untuk PTRO mungkin ada satu garis yang harus kita amati, yaitu di 3.100 sama di 2.980. Ya udah, 3.100 sampai 3.000 untuk PTRO berarti ya. 3.100 sampai di 3.000 dia area yang tidak boleh ditembus untuk PTRO. Jika dia nembus 3.000 maka potensi lanjut ke 2.800 sampai 2.700 untuk PTRO ya. Bahkan apesnya kalau dia tembus 3.000 bisa ke 2.500-an lagi untuk PTRO, maka harap berhati-hati ini PTRO. Kalau saya jujur saja sudah mulai nyicil PTRO pada hari Jumat kemarin di harga 3090 pas. Ya alhamdulillah, closingan hari ini dia di 3150, maka sudah cuan sekitar 2%-an lebih lah. Alhamdulillah. Tapi besok masih ada potensi untuk turun kembali. Namun saya berharap besok dia bikin gap up atau opening langsung hijau gitu ya, open high. Saya berharapnya seperti itu untuk PTRO, Brand, dan lain-lain. Lanjutlah, kita ke Brand. Untuk PTRO tadi udah jelas ya. Kita ke Brand ini masuk area beli kita juga. Plannya sudah kita share di grup, di TikTok juga udah kita share. Untuk Brand masih sama analisanya. Brand ini termasuk salah satu saham Pak PP yang paling aman menurut saya ya. Untuk Brand di antara PTRO, TPIA, PTRO dan TPIA ya, itu Brand masuk saham yang paling aman. Kenapa? Karena MACD dan RSI dia itu bagus. Nah, dia juga harganya dijagain terus di area 6.000 sampai 5.500. Jadi untuk Brand, di antara saham Pak PP yang lain, saya menyarankan Brand bolehlah beli dengan lot yang banyak, boleh di Brand. Kenapa? Karena dia yang paling aman. Teman-teman bisa lihat teknikalnya Brand ya. Dibandingkan cuan, terus TPIA, terus PTRO, apalagi BRPT ya. Itu semuanya mengerikan. Kalau Brand ini aman loh, aman. Teman-teman yang suka Brand silahkan cicil aja, masuk area beli dan ikuti plan kita di grup ya.
Bagus. Untuk target pertama brand masih ada di 6.500 sampai 7.000 untuk brand seperti itu. Lanjut kita ke saham yang keempat, ada TPIA. TPIA ini udah mulai banyak rumor anak usahanya mau IPO ya, tapi nggak tahu kapan dia mau IPO. Untuk TPIA, nah kan teman-teman bisa lihat, bedakan sama brand yang tadi, ini lebih ngeri kan gitu. TPIA ini ada potensi penurunan kembali, dia hati-hati di 6.400 sampai 6.300, area yang tidak boleh ditembus oleh TPIA. Namun jika kita melihat dari MACD dan RSI, dia masih ada potensi untuk koreksi kembali. Kita lihat dari weekly dia pun ya di 6.300. Kalau 6.300 jebol, maka potensi dia turun dalam ke 5.800 untuk TPIA. 5.800 sampai 5.500 ya, kalau 6.300 nya jebol. Secara weekly TPIA besok ada potensi turun terus mantul ya. Ada potensi turun lalu mantul jika besok dia kok bikin candle merah satu kali, terus closing di atas 6.300, terus hari Selasanya dia bikin candle hijau, maka itu sudah dipastikan bagus secara weekly. Jadi hari Selasa hijau ya, hari Seninnya dia merah, hari Selasanya hijau, terus Rabunya hijau, itu bagus. Kalau dia mengikuti weekly-nya, mengikuti chart weekly pasti bagus gitu ya. Dimohon untuk bandar TPIA, hari Senin merahkan dulu, hari Selasa dan Rabu kau bikin candle hijau biar bagus. Tapi kalau nggak mau bagus ya udah merahin aja sekalian gitu. Kita cuma analisa ya, dan berharap aja. Yang penting udah ikhtiar. Urusan dikasih rezeki atau tidak kan itu urusan Tuhan ya. Kita sebagai manusia ngapain ngikutin urusan Tuhan? Tugas manusia itu mencari rezeki, bukan mendapat rezeki gitu kan. Urusan dapat atau tidak itu urusan Tuhan. Ngapain manusia mikirin urusan Tuhan gitu guys ya. Ilmu yang harus kalian pegang yang seperti itu, mindset itu ya, mindset. Kalian harus pegang yang seperti itu. Kan gitu ya. Tugas manusia itu mencari bukan mendapat. Mencari ilmu, mencari nafkah, bukan mendapat bro. Mindsetnya diganti ya. Jalan rezeki banyak, gak harus dari saham aja kok. Jualan cilok dapat duit juga bisa. Lanjut untuk Ratu, dia masih tertahan ya, atau masih closing di atas 6.600. Dia ada support di sini 6.600 sampai 6.400 untuk Ratu. Dia wajib mantul. Nih, kalau teman-teman suka Ratu, ini Ratu aman ya, aman dia. Pola dia bagus. Aman untuk Ratu bagi teman-teman yang suka di 6.700 sampai 6.500 area beli, atau 6.700 sampai 6.400 area beli. SLD 6.300. Gitu aja untuk Ratu ya. Bagus ini, bagus. Sekali dia mantul di sini, itu bisa lanjut ke 8.000 lagi. Bisa ke 9.000 lagi. Itu untuk Ratu. Maka saya menyarankan teman-teman ya yang suka saham Konglo itu masuknya di brand sama di Ratu. Ini aja. Ratu dan brand itu saham. Kalau teman-teman mau masuk saham Konglo tapi ya, saya menyarankannya di Ratu dan brand. Silahkan. Kita lanjut ke saham yang terakhir, ada HGII. Alhamdulillah kita di saham yang terakhir ya. Analisa banyak banget saham pada weekend ini. Lumayan. Jangan lupa ditonton semua ya, barangkali ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dari analisa kita. Gitu. Untuk HGII dia minus 4,89% di harga 175. Jadi kesimpulannya HGII kali ini tidak menarik karena dia support yang agak kuat di sini dijebolin sama HGII. Kapan Om berarti boleh masuk lagi HGII? Tunggu dia bikin 2 candle hijau. Itu aja. Tunggu bikin 2 candle hijau baru teman-teman diperbolehkan masuk untuk HGII ya. Kenapa? Sedikit cerita untuk HGII.
Kemarin investor Jepang si Yonden dia masuk ya di harga 200 katanya. Setelah si investor Jepang ini masuk, dia turun dan selalu ketahan di harga 185. Terus dia bikin arah balik hijau-hijau gitu. Dan di sini sebenarnya dia itu sudah menarik, guys ya. Kalau teman-teman bisa amati di sini, waktu dia bikin candle hijau-hijau ini, dia sebenarnya menarik. Sayangnya tidak direalisasikan oleh bandarnya untuk bikin candle hijau lagi. Ya, si cindil hijaunya nggak bikin lagi itu bandar. Malah bandarnya bikin cindil merah-merah. Nah ini sayangnya. Harusnya jangan bikin cindil merah, tapi bikinnya cindil hijau lagi. Ya, cindil emang. Sayang sekali untuk HGII dipatahkan oleh bandarnya. Tapi ingat, orang Jepang itu kan ulet ya. Orang Jepang itu tidak suka terburu-buru. Makanya sahamnya pun lelet. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur nyangkut di HGII, sabar aja kalau mau ngikutin orang Jepang ya. Lelet semuanya. Tapi ulet. Lelet ulet hasilnya bagus kalau Jepang gitu ya. Beda dengan orang Indo, terburu-buru, akhirnya hasilnya kurang memuaskan. Ya seperti itulah perbedaan Indonesia dengan Jepang. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan saham kali ini. Semoga pada hari Senin besok atau pada perdagangan Minggu besok kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah. Tetap semangat teman-teman di saat IHSG merah. Semoga porto kalian ada yang bikin hijau. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dan bye-bye.